Wa may yatasabbar yusabbirullah. Dan barang siapa yang bersikap sabar, maka Allah pun akan menganugerahkan kesabaran kepadanya. Anak-anak sekalian, perlu kita pahami bersama, dalam kondisi pandemi ini semua orang menghadapi kesulitan ekonomi. Banyak orang yang di PHK dari pabrik, dari pekerjaannya, yang mau cari kerja juga sulit, tidak dapat pekerjaan, sehingga kesulitan ekonomi menjadi persoalan. Banyak orang tua yang kesulitan membayar SPP anaknya. Banyak orang yang tidak bisa menyicil atau mengasur utangnya dan sebagainya. Maka sikap yang harus diambil sebagai seorang mukmin hanyalah bersabar. Karena kalau tidak bersabar pun Allah akan selalu memberikan ujian-ujian kepada orang-orang mukmin. Ya, akan diuji berbagai macam cobaan. Ya, ada yang diuji dengan rasa takut, kemudian kelaparan, kekurangan harta, jiwa, kekurangan buah-buahan. Itu semuanya akan diujikan kepada orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang mukmin yang bisa bersikap sabar dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah, maka dia akan memperoleh pahala tanpa batas. Inilah yang harus kita pahami, bahwa sabar adalah pelajaran yang penting bagi orang-orang yang beriman. Wa ma utiya ahadun ata'an khaira. Dan tidak ada seorang pun yang akan memperoleh anugerah dari Allah satu kebaikan atau yang lebih luas dari kesabaran. Artinya bahwa kesabaran adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semuanya. Jangan sampai dalam kondisi sulit seperti ini kita tidak bisa mengendalikan diri, kesabaran kita hilang, sampai banyak orang kemudian demo, ya, kehilangan kendali, mereka melakukan anarkis, merusak fasilitas-fasilitas umum. Itu adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Seharusnya bisa mengambil pelajaran bahwa ini semuanya adalah ujian dari Allah yang harus disikapi dengan sabar. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Wa an Abi Yahya cinarita saking sahabat Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Yahya Suhaib. Kala ngendika sapa Abi Yahya Suhaib, kala Rasulullah wis dawuh sapa junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban ing dadi keajaiban, humun jadi sesuatu yang menakjubkan. Di amril mukmin, kedua rasane wong mukmin, inna amrahu stuhune perkarane wong mukmin kulahu ya saben-saben terus kabeh perkarane mukmin, lahu kedua mukmin khairun iku becik. Walai salan ora ana dalika ing mengkono-mengkono li hadin kedua salah siji wong illa angin kejaba lil mukmin umrap wong sing iman. In asobat lamun nemai hu ing mukmin apa sarau rasa gombong seneng lapang hati sarau sakara mongko sabar sapa mukmin makana mongko ana
Fakana mongko ana sapa min khairan, fakana mongko ana khairan, ana iku khairan luwih becik lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun nemai hu ing mukmin darrau sengsara rekoso sabar mongko sabar sapa mukmin. Fakana mongko ana mukmin iku khairan luwih becik lahu kedue mukmin. Rawawi riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Ulum 1 Kota Pekalongan. Sekali lagi saya ulangi dengan bahasa Indonesia yang tidak paham bahasa Jawa. Diceritakan dari sahabat Abi Yahya Suhaib bin Sinan, semoga Allah meridhoinya. Kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, ajaban li amril mukmin, menjadi satu ketakjuban bagi seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Ya. Sesungguhnya perkara semua orang mukmin baginya semuanya bagus. Ya. Apa iya kira-kira semuanya seorang mukmin itu akan selalu sempurna bagus? Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan pernah terjadi kepada seseorang kecuali orang-orang yang beriman. In asobatu sarau sakaro, ketika sesuatu yang menyenangkan menimpa pada seorang mukmin, dia bersyukur. Ketika memperoleh kebahagiaan, kesenangan, dia bisa bersyukur. Maka khairun lahu, maka itu baik kan. Wa in asobatu darrau sabara, ketika dia mendapati satu kesulitan, kesengsaraan, ya, dia bersabar. Maka khairun lahu, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran menjadi satu keistimewaan yang menakjubkan ya, bagi seorang mukmin ketika dia semuanya bagus. Apakah itu mungkin? Mungkin saja. Ya. Dengan catatan walaisa dzalika aladin illa lil mu'min. Ya. Itu tidak akan terjadi. Ya, bagi orang mukmin kok sempurna. Ya. Tetapi bisa jika dia bersikap ketika mendapat atau memperoleh satu kebahagiaan, dia bersyukur. Memperoleh anugerah dari Allah, dia mensyukurinya. Itu jadi satu kebaikan baginya. Dan ketika memperoleh ujian, cobaan, kesulitan dan sebagainya, dia bisa bersikap sabar, maka itu lebih baik. Anak-anakku sekalian, dari pelajaran ini maka seorang mukmin harus bersikap sabar. Ada suatu cerita anak-anakku sekalian. Seorang santri bersilaturahim ke rumah kiainya. Sekalian silaturahim karena sudah lama meninggalkan pondok pesantren, dia ingin sowan silaturahim ke tempat kiai. Ketika sudah sampai di kediaman kiainya, ternyata di sana banyak tamu-tamu dari kota. Santri dari desa ini di ruang tamu menunggu. Dia datang lebih awal, tapi kiainya belum menemui. Sembari menunggu, ternyata banyak tamu-tamu berdatangan. Ya. Banyak sekali. Tamu-tamunya membawa oleh-oleh. Kelihatannya tamunya ini dari kota. Dia bawa oleh-oleh semua. Santri dari desa pun juga membawa oleh-oleh untuk kiainya. Karena bertani di kampungnya, di desanya, dia berniat baik untuk silaturahim. Dia mencabut singkong tanamannya. Bismillah, dicabut, mau ke tempat kiai, mau sowan kiai, untuk oleh-oleh kiai. Dia pilihkan singkong-singkong yang bagus, singkong-singkong yang lempur putih, yang
ternyata bedu. Nah, bedu itu sama, ada tamu yang bawa oleh-oleh dan tamunya ini tampaknya dari kota, oleh-olehnya tentunya enak-enak. Nah, ketika sampai di kediaman kiai, ini kiainya yang ditanya tamu-tamu lain, tamu-tamu lain yang santrinya ini dibiarkan tidak tanya. Satu persatu setelah maksud dan tujuannya silaturahimnya kiai selesai semuanya dan pamit semuanya, baru santrinya yang ditanyai. Padahal ketika menunggu ini dalam hatinya, saya yang datang lebih awal kok nggak disapa terlebih dahulu, nggak dilayani, malah tamu-tamu yang belakangan. Tapi dia bersabar. Karena apa? Santri itu harus taklim sama kiai. Sebelum kiainya menanya, dia enggak serutu. Serutu itu apa itu ya? Rusak-rusuh. Dia tetap sabar dalam hatinya sekalipun kiainya tidak menyapa. Setelah semuanya pergi, sudah pulang semuanya, baru santri ini. Gampang saja namanya umpamanya Saiful. Gimana Pul kabarnya? Baik, iya. Sehat semuanya ya? Iya. Ya. Nah, ini sedikit ada oleh dari desa Pak Yai Singkong. Ya. Setelah selesai silaturahimnya, kemudian kiainya, Pul, itu tadi oleh orang-orang kota kamu bawa pulang Pul. Nah ya. Nah ini udah yang punya kamu bawa ke belakang sana. Ya. Serahkan sama ibunya. Dari kesabaran ini memperoleh sesuatu. Ternyata Saiful pulang membawa oleh-oleh yang banyak dari kiainya. Oleh-oleh tamunya yang dari kota, olehnya disuruh bawa pulang semua. Padahal dia bawa singkong. Sampai di rumah oleh-olehnya enak-enak semuanya, ya lebih mahal. Inilah ya buah dari kesabaran seorang santri yang bisa bersikap. Kamu semuanya, anak-anak sekalian, harus bisa mengambil hikmah. Mari kita selalu bersikap sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, dan kesulitan. Semoga pengajian yang singkat ini cukup dengan 2 hadis kita memperoleh hikmah dari sikap sabar. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa bersabar dalam menghadapi cobaan, ujian, dan kesulitan hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nabiyin, hamdan syakirin, hamdan ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatil anbiya'i sahabati rasulillah wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin qamal wujud ala yawm wa kulli yawm wa kulli yawmin ma'ruf sirran jannah fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana fitnah al-arifin. Allahumma iftah lana abwaab ar-rahmah. Allahumma iftah lana abwaab al-maghfirah. Allahumma iftah lana abwaab al-ma'ishah. Allahumma iftah lana abwaab al-barakah. Allahumma iftah lana futuh al-arifin. Warzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilham al-malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bapak sekalian, santriwati IPS, sampai di sini semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasallallahu wa qarib wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi syira. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi